guys, bareng lagi BBA Brainstorming bareng Ayah. Wah, hari ini kita bahas tentang metodologi penelitian kualitatif. Perkenalkan, nama saya Ayah Kiranawati, NPM 2131 11 dari kelas F, Prodi Psikologi Islam, Fakultas Sosiologi, UIN Radionan Lampung. Di sini saya akan membawakan mengenai materi metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Ira Hidayati. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Apa ya perbedaan penelitian kuantitatif dengan kualitatif? Nah, kita masuk di perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau dari beberapa jurnal atau buku-buku yang saya baca, saya merangkum 3 gambaran utama dari perbedaan kuanti dan kualitatif. Yang pertama mengenai penelitian. Nah, kalau kuanti itu lebih mengeneralisir dan ditentukan secara mantap dari awal. Nah, kalau kuali itu mendalam atau lebih khusus. Biasanya penelitian itu berkembang dalam proses selama kita menjalani penelitian. Dan yang kedua mengenai instrumen penelitian. Nah, kalau kuanti itu biasanya tes, wawancara atau angket gitu kan. Dan instrumennya itu terstandar teman-teman. Tapi kalau kualitatif itu penelitiannya peneliti sebagai instrumen yang biasanya alat penelitian itu seperti dokumentan, recorder, dan juga kamera. Nah, yang ketiga yaitu mengenai kapan penelitian itu dapat selesai. Kalau kuantitatif ini setelah rangkaian atau rencana yang sudah kita susun dari awal itu selesai, maka penelitian tersebut dapat selesai. Tapi kalau kualitatif berbeda. Setelah kita tidak mendapatkan data terbaru atau tidak mendapatkan data atau datanya itu jenuh, itu maka penelitian itu dinyatakan selesai. Contoh antara kuali dan kuantitatif. Kalau kuali itu lebih kepada satu fenomena yang dikaji secara mendalam. Nah, kalau kuanti ini fenomenanya itu digeneralisir, hasilnya itu digeneralisir dan biasanya instrumennya itu terstandar. Itu mengenai tujuan penelitian. Nah teman-teman, tujuan penelitian ini saya merangkum ada 4. Yang pertama, kita dalam tujuan penelitian kualitatif itu adanya menemukan penghubungan yang bersifat interaktif. Dan yang kedua itu menemukan teori. Dan yang ketiga itu fokus pada satu fenomena yang utama. Dan yang keempat yaitu menggambarkan realitas yang kompleks. Ini salah satu contoh jurnal yang menjelaskan tujuannya adalah sebagai mengeksplorasi ya teman-teman. Jadi artinya ada satu bagian tertentu yang dibahas kemudian dieksplorasi secara mendalam. Pilihan sampel dalam penelitian kualitatif yang pertama itu ada proposal sampling. Nah, proposal sampling ini apa sih? Pengambilan sampel atau sebuah sumber data, yaitu pertimbangannya pada karakteristik tertentu. Misalnya orang tersebut itu memang dianggap itu orang yang tahu gitu kan. Dan ini adalah salah satu tujuan kenapa kualitatif itu sampelnya kecil. Berbeda dengan kuantitatif yang sampelnya besar atau banyak. Yang kedua ada teknik snowball sampling, yaitu pengamatan data yang pada awalnya jumlahnya sedikit
Nah, ini salah satu contoh menggunakan pengumpulan data, yaitu in-depth interview ya teman-teman. Etika penelitian itu tidak hanya di kualitatif namun juga di kuantitatif juga. Nah, tapi ini kita akan membahas mengenai etika penelitian dalam kualitatif ya teman-teman. Itu ada 3. Yang pertama adalah hak subjek untuk memilih mengikuti penelitian atau tidak. Artinya tidak ada paksaan untuk mengikuti penelitian tersebut. Dan yang kedua itu hak kerahasiaan mencakup hak keselamatan gitu. Jadi nanti peneliti akan menganonimitas nama subjek, tinggalnya di mana gitu. Artinya agar si subjek itu bebas dari tekanan sosial atau lingkungannya. Yang ketiga yaitu peneliti harus memberikan informasi yang cukup jelas dan dimengerti oleh subjek penelitian apa yang akan atau ini bisa disebut dengan inform consent. Bisa dilihat ya teman-teman dari contoh ini, peneliti menggunakan kata ganti 3 yaitu partisipan. Jadi bukan nama langsung ya teman-teman, karena itu bersifat rahasia atau itu hak dari si subjek penelitian. Nah gitu ya teman-teman.